Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala keburukan, serta dilimpahkan keberkahan dalam setiap langkah. Kisah berikut adalah sebuah pelajaran tentang akibat dari perbuatan yang merugikan orang lain, khususnya tindakan mencuri yang sering dianggap sepele. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap menjaga kejujuran dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Azab pencuri ayam. Niat buruk di tengah malam. Di sebuah desa kecil yang tenang, hiduplah seorang pria bernama Rasim, terkenal malas bekerja dan gemar mencari jalan pintas. Malam itu, ketika bulan menggantung samar di langit, Rasim keluar dari rumahnya dengan langkah pelan, namun hati penuh niat jahat. Ia menatap rumah tetangganya, Pak Darim, yang memelihara ayam kampung gemuk-gemuk. Sudah lama Rasim mengincar ayam itu, membayangkan bisa menjualnya di pasar dan mendapatkan uang tanpa usaha keras. Dengan membawa karung lusuh, ia mengendap masuk ke pekarangan tetangganya. Suara jangkrik mengiringi setiap langkahnya, tetapi ia sama sekali tidak merasa takut. Baginya ini hanya memanfaatkan kesempatan. Namun malam itu terasa berbeda. Angin berhembus dingin, daun-daun bergetar, seolah memberi peringatan. Ketika Rasim membuka pintu kandang ayam, seekor ayam jantan tiba-tiba berkokoh panjang, menggema lebih keras dari biasanya. Rasim terkejut, namun tetap nekat. Ia menangkap 2 ekor ayam dan memasukkannya ke dalam karung. Saat ia hendak pergi, bulu kudunya merinding tanpa sebab, seakan ada yang memperhatikan. Tapi ia mengabaikannya, ia merasa menang. Padahal ia baru saja membuka pintu menuju kesialan besar dalam hidupnya. Pertanda yang diabaikan. Keesokan harinya, desa mendadak ramai karena Pak Dari mengetahui ayamnya hilang. Warga mulai mencurigai beberapa orang, namun tak seorang pun menyangka Rasim sebagai pelakunya karena ia selalu tampak pendiam. Rasim sendiri merasa aman, bahkan bangga karena berhasil menjual ayam curian itu di pasar dengan harga lumayan. Namun sejak sore hari, tubuhnya mulai merasakan kejanggalan. Lehernya terasa panas, kepalanya berdenyut, dan ia sering mendengar suara ayam berkokok di telinganya, padahal tidak ada ayam sama sekali. Ia mencoba menghibur diri dengan berkata bahwa itu hanya sugesti. Malamnya, ketika sedang beristirahat, ia melihat bayangan hitam menyerupai ayam mengepakkan sayap di sudut rumahnya. Rasim tersentak, tetapi bayangan itu hilang begitu saja. Rasa gelisah makin kuat, namun ia tetap enggan mengakui kesalahannya. Warga desa semakin yakin bahwa pencuri itu orang luar desa. Rasim merasa bebas dari curiga, hingga ia mulai merasakan sakit di tenggorokannya. Suaranya terdengar serak, mirip kokok ayam yang patah-patah. Ia menganggap semuanya kebetulan, tak sadar bahwa azab sedang mulai menghampirinya perlahan. Siksaan dari dalam diri. Saat fajar menyingsing, tubuh Rasim semakin tidak karuan. Ia demam tinggi, namun yang paling aneh, dadanya seperti ditekan dari dalam. Setiap kali ia mencoba bernafas, terdengar suara kruk-kruk seperti suara ayam yang sedang gelisah. Rasim ketakutan, tapi masih enggan mengakui perbuatannya. Ia memutuskan untuk berobat ke dukun kampung. Tapi saat sampai di sana, dukun itu hanya menggeleng pelan. "Rasim, kau telah mengambil yang bukan hakmu. Alam tidak tinggal diam," ucapnya lirih. Rasim membantah dan berbohong, tetapi dukun itu tetap memaksa agar ia mengaku. Dalam perjalanan pulang, setiap langkah Rasim terasa berat. Suara kokok ayam terdengar dari balik pepohonan, terpantul dari dinding rumah, bahkan di sela-sela pikirannya. Ia menutup telinga tetapi suara itu semakin keras. Malam harinya, ia muntah-muntah tanpa henti. Yang keluar bukan hanya isi perut biasa, melainkan bulu-bulu halus mirip bulu ayam. Melihat itu Rasim menjerit ketakutan. Namun azab baru saja memulai dan belum menyentuh puncaknya. Desa mulai curiga. Beberapa warga mulai memperhatikan perubahan aneh pada diri Rasim. Ia tampak pucat, berjalan dengan tubuh membungkuk, dan sering mengeluarkan suara seperti orang yang sedang berkokok. Ketika ditanya, ia hanya menjawab terbata-bata sambil menutupi mulutnya. Di warung desa, desas-desus mulai muncul. "Jangan-jangan dia yang mencuri ayam Pak Darim," kata seorang ibu. Yang lain mengangguk karena merasa ada kejanggalan yang tidak bisa dijelaskan. Rasim merasa warga mulai memperhatikannya, sehingga ia semakin bersembunyi dalam rumah. Namun, di dalam rumah itulah siksanya semakin menjadi. Setiap malam bayangan ayam hitam jaksasa muncul di mimpinya, menyerang, mencakar, dan menjerit keras.
Ia terbangun sambil menjerit, namun yang terdengar dari mulutnya justru suara kukukuk seperti ayam yang sekarat. Ibunya yang tinggal di desa lain mendengar kabar tentang kondisi Rasim dan berniat menjenguk. Namun sebelum ia tiba, keadaan Rasim sudah semakin parah. Ia mulai tidak mampu berdiri tanpa merasa kakinya ingin mengerut seperti kaki unggas. Rasa malu dan takut membuatnya semakin terpuruk, tetapi ia masih menolak mengaku. Azab semakin nyata. Malam itu, tubuh Rasim mendadak diguncang kejang hebat. Tenggorokannya mengeluarkan suara kokok panjang, namun suaranya terdengar menyayat seperti suara ayam yang sedang disembelih. Ia terjatuh di lantai, berkeringat dingin, matanya memerah seperti terbakar. Tiba-tiba, bulu-bulu halus mulai bermunculan di sekitar lehernya, membuatnya semakin panik. Ia berusaha mencabutnya satu persatu, namun bulu itu justru bertambah banyak. Ia menjerit meminta tolong, tetapi tidak ada tetangga yang berani mendekat karena suara aneh yang keluar dari rumahnya. Di tengah kesakitan, bayangan ayam hitam kembali muncul. Kali ini jauh lebih jelas. Ayam itu mengepakkan sayapnya dan mendekat perlahan dengan mata menyala merah. Rasim berusaha mundur, tetapi seluruh tubuhnya kaku. Ayam itu seperti berbisik, "Kau telah mengambil nyawa kami. Kini kau membayar harganya." Jeritan Rasim menggema di malam hari, namun tidak ada yang berani membantu. Semua orang hanya berdoa agar tidak ikut terkena bala. Rasim menyadari untuk pertama kalinya bahwa perbuatannya membawa malapetaka bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga kenyamanan seluruh desa. Pengakuan terlambat. Pagi itu, warga akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Rasim setelah tidak mendengar suara darinya. Ketika mereka mengetuk pintu, terdengar suara lirih seperti ayam mengerang. Saat pintu dibuka, mereka melihat Rasim tergeletak di lantai, tubuhnya lemah dan bulu-bulu halus menempel di beberapa bagian kulitnya. Seorang tetua desa bertanya dengan tegas, "Rasim, apa yang sebenarnya kau lakukan?" Dengan napas tersengal, Rasim akhirnya menangis. Suaranya bergetar, bercampur kokok patah. Ia mengaku telah mencuri 2 ekor ayam Pak Darim untuk dijual. Begitu pengakuan itu keluar, sebagian warga mundur ketakutan, sebagian lainnya merasa iba. Pak Darim yang mendengar kabar itu datang dengan hati berat. "Kenapa tidak bicara saja jika butuh? Aku bisa membantu," ucapnya dengan nada sedih. Rasim menangis semakin keras, menyesali tindakannya, namun tubuhnya terus melemah dan setiap kali ia mencoba bicara, suara ayam keluar tanpa kendali. Pengakuan itu terlambat. Azab yang sudah datang tidak bisa dihentikan begitu saja. Hukuman tak terelakkan. Rasim dibawa ke balai desa untuk dirawat, tapi kondisi tubuhnya justru menurun drastis. Kulitnya terasa panas, nadinya lemah, dan setiap beberapa menit ia mengeluarkan suara kokok nyaring yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dukun desa diminta datang. Setelah memeriksa, ia berkata, "Ini hukuman atas perbuatan yang ia lakukan. Satu-satunya cara menghentikannya adalah penyesalan yang tulus dan mengembalikan hak yang diambil." Namun ayam yang ia curi sudah tidak ada, dan dosa itu tidak dapat dikembalikan. Rasim menangis, namun suaranya terputus-putus, seperti ayam yang kehilangan napas. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar, dan Rasim merasakan dadanya semakin sesak. Tubuhnya menggigil, bulu-bulu di lehernya makin lebat. Ia merasa tenggorokannya mengecil memaksanya bersuara seperti ayam, hingga ia tidak bisa lagi mengeluarkan kata manusia. Warga berdoa dari kejauhan, memohon agar bala itu tidak menyebar. Namun semua tahu hukuman itu memang ditujukan hanya untuk Rasim karena perbuatannya sendiri. Akhir yang menggetarkan desa. Menjelang subuh, suara kokok panjang menggema dari balai desa. Warga yang mendengarnya langsung merinding. Ketika mereka datang, mereka melihat Rasim tergeletak tanpa bergerak. Bulu-bulu di lehernya mulai rontok, namun wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam. Dukun desa menghela napas panjang, azabnya selesai. Tapi biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak Darim mendekat dengan mata berkaca-kaca. Meski pernah dirugikan, ia tetap mendoakan agar arwah Rasim diterima dan keluarganya diberi ketabahan. Desa menjadi sunyi selama beberapa hari. Warga tak berani mencuri atau mengambil hak orang lain setelah melihat sendiri bagaimana dahsyatnya balasan bagi orang yang mengabaikan kejujuran.
Rumah Rasim dibiarkan kosong, namun setiap malam beberapa warga mengaku masih mendengar kokok samar dari kejauhan. Entah itu hanya rasa takut atau mungkin sisa azab yang belum benar-benar hilang. Apapun itu, kisah ini menjadi pengingat bahwa kesalahan sekecil apapun akan kembali kepada pelakunya. Kau genggam tangan